barangkali ada ketua kelasnya di sini atau atau sukarelawan saja yang ingin yang berkenan memimpin doa, silakan. Ya. Sukarelawan saja. Sukarelawan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hormati, untuk mengawali acara siang menjelang sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama untuk yang Muslim dengan membaca Fatihah, untuk teman saudara-saudara kita yang non-Muslim menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhlisin. Ya. Ya, Bapak Ibu, semoga kegiatan kita ini bisa lancar. Saya perlu jeda dulu nih Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi pagi saya mengajar di sekolah, terus siang pulang ke rumah, panas sekali di jalan ya, daerah Tangerang kan luar biasa. Nah, tapi kemudian sekarang sedang hujan besar. Jadi izin nanti ada satu sesi kita jeda dulu. Tapi sebelum itu saya mau perkenalan diri dulu. Saya langsung buka pemaparan slide-nya ya Bapak Ibu. Nah, ya, salam dan bahagia. Kita sampai di elaborasi pemahaman modul 2.2. Agenda kegiatannya setelah pembukaan, pengantar, kegiatan inti kita review materi-materi kunci, terus kemudian kita coba lakukan juga ya pembelajaran yang mengasah kemampuan sosial emosional seperti apa, terus kita coba lihat video penerapan atau aplikasinya, tanya jawab, dan kemudian refleksi. Ini teman-teman, nama saya Rizky Satria. Izin menyebut teman-teman ya Bapak Ibu, karena kita rekan seperjuangan. Saya juga guru. Ya, saya ngajar di Sekolah Cikal Serpong di Tangerang Selatan. Selain mengajar, saya aktif di komunitas Guru Belajar Nusantara dan sekarang sedang berkarir jadi penulis dan pelatih modul perangkat ajar dan sebagainya gitu. Sekilas tentang saya seperti itu. Nah, kemudian dari Bapak Ibu kita coba interaksi dulu di awal ini ya. Coba kira-kira kalau digambarkan dalam satu kata ya, entah itu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, kira-kira kata apa yang paling mewakili Bapak Ibu semua secara individu ya. boleh dipikirkan ya, dipikirkan terus dituliskan di chat saja ya. Ya, jika memungkinkan tuliskan juga alasan singkatnya ya. Jadi boleh benda, boleh tumbuh-tumbuhan, boleh hewan, kira-kira yang paling mencerminkan diri Anda sendiri gitu. Silakan 1 menit. Kembali seperti seminggu. Wah, sudah ada jawaban-jawaban. Tunas, pohon kelapa, padi, pisang, singa, kupu-kupu, air, kucing, ya. Nah, sekarang kita coba berikan kesempatan barangkali untuk 2 orang saja cukup ya untuk menyampaikan secara langsung. Nah, kira-kira siapa yang berkenan, silakan. Ini untuk identifikasi diri gitu, Bapak Ibu, untuk mencitrakan diri seperti apa. Ketika Bapak Ibu menuliskan, wah ini satu kata yang paling mencerminkan saya, misalnya adalah sebuah pohon atau binatang. Nah, kira-kira alasannya kenapa? Silakan, ada yang ingin berbagi kah?
Kalau tidak ada, saya langsung sebutkan nama di sini ya yang unik ya. Saya coba lihat. Wah, Pak Indra ini, Pak Indra Gunawan, katanya baterai. Ini baru saya nemu Pak yang mencitrakan dirinya sebagai baterai katanya. Gimana Pak Indra, boleh sedikit Pak dijelaskan kenapa baterai itu paling menggambarkan diri Pak Indra? Silakan. Oke Pak, saya orangnya sebetulnya pemalu, nggak suka tampil di depan. Tapi kalau ada teman-teman yang butuh, saya siap gitu Pak. Ya, baik. Mungkin ada makna lain ya, kenapa mungkin bisa memberi daya kepada orang lain ya. Wah, itu bisa digali lagi Pak. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Baik. Satu lagi, terima kasih Pak Indra. Satu lagi dari ibu-ibu sekarang. Coba yang paling awal kita lihat ya. Bu Sri, ya Sri Eko Mulia Ningsih, boleh open mic Bu. Kenapa pohon kelapa Bu? Ini yang pertama kali menjawab dari ibu-ibu. Bu Sri silakan. Ya, saya ingin seperti pohon kelapa dari seluruh organ tubuh saya, memberikan manfaat untuk diri saya dan untuk orang di sekitar saya. Jadi kalau pohon kelapa itu kan dari akarnya, dari buahnya, dari daunnya, dari batangnya, semua memberi kemanfaatan, Pak. Harapan saya seperti itu, seperti nama saya. Oh, baik. Ya, seperti ini ya, tunas kelapa gitu ya. Ketika bahas pramuka, itu kan bisa terpakai, semuanya bermanfaat. Saya kira ada hubungannya dengan tingginya gitu Bu tadi. Ya, tidak. Enggak, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Oke. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi ini sebagai ice breaking saja ya. Salah satu ini strategi gitu ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri dan ketika memproyeksikannya dalam sebuah benda atau seekor hewan atau sebuah tumbuhan itu bentuknya seperti apa gitu ya, untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Baik. Nah, tentu ada banyak strategi lain untuk identifikasi diri seperti ini ya. Kalau saya di sekolah itu sering guru BK temani saya di awal tahun gitu untuk mengajak murid menggambar gitu ya. Kalau ya menggambar bebas atau memang yang sudah ada dari segi psikologinya seperti menggambar pohon apa yang akan digambar, seperti melamar kerja gitu ya, menggambar rumah, menggambar orang. Nah, setiap pilihan menggambar apa gitu ya, gambarnya seperti apa itu mencerminkan dirinya sendiri gitu. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk ke pemaparan materi ya, setelah tadi coba orientasi dulu. Nah, ini juga bagian dari orientasi sebetulnya yang saya minta izin tadi ke Bapak Ibu. Kita coba hening dulu sejenak ya Bapak Ibu, semoga berkenan. 1-3 menit kita coba hening, meditasi gitu ya, waktu hening supaya kita bisa hadir seutuhnya di sini. Nah, terus terang sampai sekarang saya masih agak terganggu ini dengan hujan besar, petir, terus ini juga ke suara ke saya ini kurang jelas Bapak Ibu karena saking besar suara hujannya. Nah, tapi karena ini pakai headset jadi ada noise reduction ya, tidak begitu terdengar ke Bapak Ibu semoga. Nah, jadi kita coba heningkan diri supaya tidak ada kecemasan gitu ya, atau tidak ada pikiran yang masih tersisa dari kegiatan sebelumnya supaya kita bisa hadir seutuhnya di sini. Nah, caranya Bapak Ibu harus duduk tegak ya. Jadi tulang punggung ini harus tegak, ini baru bekerja gitu. Jadi tidak boleh menunduk seperti itu. Tegak, kemudian tangannya tidak menahan kepala, tapi tangannya disimpan di atas meja atau di atas paha seperti itu. Nah, kemudian coba rileks, pejamkan mata dan fokus terhadap nafas ya. Itu sih sangat membantu sih untuk bisa fokus. Jadi fokus ke nafas, dihitung nafasnya berapa kali gitu ya. Kita coba ya. Baik, duduk tegak, tarik nafas dalam-dalam. Ya, pejamkan mata, kita coba waktu hening beberapa menit ke depan dimulai dari sekarang. Ya, boleh fokus kepada napasnya masing-masing.
Coba dihitung jumlah nafasnya Bapak Ibu. Baik, dalam hitungan ketiga, buka mata kembali. 1, 2, 3. Meditasi selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sebentar ya, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Semoga membantu sedikit banyak menenangkan diri. Ya, Bapak Ibu, ini saya lakukan rutin juga bareng murid-murid di kelas. Setiap pagi ya, seminggu 2 kali, 3 kali ada kegiatan waktu hening gitu ya. Dan saya lakukan dari bertahun-tahun yang lalu, waktu sebelum PTM juga. Ini cukup efektif untuk bisa mengondisikan kelas yang ribut gitu ya, kelas yang tidak mau diam, tapi ketika dirutinkan waktu hening itu jadi lebih terkendali karena jadi lebih tenang situasinya. Nah, tentu ada banyak manfaat lain ya, bisa dieksplorasi secara mandiri. Dan saya ajak peserta di sesi CGP ini waktu hening bukan hanya di modul ini saja Bapak Ibu. Modul ini tuh yang sangat berkaitan gitu ya. Karena tentang kestabilan emosi, tentang kompetensi sosial emosional pasti berkaitan sekali dengan waktu hening yang nantinya jadi ketika diasah terus itu bisa mengasah meaningful gitu. Seperti itu. Nah, kita coba lihat keterkaitannya lagi dengan materi-materi yang lain di modul ini ya. Jadi untuk capaian umum, seperti yang sudah diketahui bersama, ada mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru, ya harapannya bisa tercapai nih Bapak Ibu. Satunya lagi menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, sekolah, dan komunitas. Nah, sementara capaian khususnya bisa memahami PSE ya, pembelajaran sosial emosional dalam kerangka CASEL, bisa memahami ini kesadaran penuh atau mindfulness dan strategi penerapannya. Gitu. Baik. Nah, jika dilihat dari capaiannya, muara dari semua upaya ini adalah ke kalimat yang terakhir ini ya. Kita bisa mewujudkan komunitas yang sejahtera gitu ya, yang terperhatikan well-being-nya gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba interaksi lagi. Jadi ada banyak ice breaking-nya di modul ini Bapak Ibu. Silakan tuliskan menurut Bapak Ibu apa arti bahagia ya. Tapi jangan lagi menggunakan kata bahagia ya, cari kata yang lain ya. Bahagia adalah apa gitu. Boleh dalam satu frasa atau satu kalimat atau satu paragraf. Nah, silakan dituliskan lagi di chat ya. 1 menit Bapak Ibu. Kira-kira apa arti kata bahagia menurut Bapak Ibu semua? Ya. Bahagia adalah jika kita bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Ya betul. Keadaan sesuai harapan ya. Berbagi itu indah, keadaan bersyukur saat kita menerima apapun ya, perasaan senang dan gembira. Ya. Baik. Nah, ini salah satu upaya juga untuk terus mengasah kemampuan pengenalan emosi Bapak Ibu ya, ketika kita sering menanyakan hal-hal seperti ini gitu ya kepada anak-anak. Misalnya ketika mendefinisikan arti bahagia seperti itu, atau ketika bahagia itu ketika
ketika hal apa yang terjadi sehingga kita bisa bahagia gitu. Karena apa penyebabnya, dan itu kan bisa dieksplorasi lebih jauh. Tapi dengan seperti itu kita jadi lebih bisa terus menggali gitu ya, merefleksikan tentang istilah-istilah yang terkait dengan pengenalan emosi begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mencoba menuliskan ya. Nah, selain mengenal emosi, bisa mengatur emosi juga itu adalah hal yang penting ya. Dan kalau tadi mengenal emosi itu terkait dengan kesadaran diri, maka pengaturan emosi itu terkait dengan manajemen diri. Ini bagian-bagian dari kompetensi sosial emosional. Nah, ini salah satu kutipan, katanya kalau emosi tidak terkontrol itu seseorang bisa bertindak bodoh gitu ya. Nah, apalagi emosinya emosi marah gitu ya. Nah, karena di bahasa Indonesia itu ada asosiasi yang berbeda ketika mengartikan atau memaknai kata emosi ya. Kalau di luar negeri itu emosi ya, emotion gitu, itu netral gitu ya. Bisa marah, bisa bahagia, bisa sedih. Ya emosi netral, tapi kalau di bahasa Indonesia emosi itu cenderung artinya marah gitu ya. Nah, kita perlu tempatkan dulu di sini ya, mungkin pengertian emosi itu yang lebih luas gitu, tidak hanya sekedar emosi marah-marah gitu ya. Nah, apalagi kalau memang emosi dalam bentuk marah itu tidak terkontrol, itu lebih bahaya gitu. Itu yang disampaikan di kutipan ini. Seperti kalau ada konflik di jalan raya gitu ya, ada gesekan atau tabrakan, itu biasanya kan emosi duluan yang ini yang memimpin pengambilan keputusan dibandingkan rasionalnya gitu. Atau jika ada pertengkaran rumah tangga ya biasanya emosi dulu ya, dan akhirnya suka disesali gitu si keputusannya ya, karena memang membuat kita tidak bisa berpikir jernih gitu. Jadi oleh karena itu emosi itu perlu dikelola ya. Ya barangkali juga bukan hanya emosi negatif atau marah seperti itu, tapi emosi positif seperti bahagia juga perlu bisa mengelolanya ya. Kalau tidak, kalau berlebihan itu nanti tidak baik. Nah, kemudian kaitan pengelolaan emosi, kesadaran diri dengan konteks pendidikan di Indonesia dan tujuan yang akan kita capai ya terkait dengan penggalian kembali dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ini saling berkaitan, teman-teman. Salah satunya dalam kalimat kutipan ini dari Ki Hajar tentang maksud pendidikan yang sering dibahas dan sering kita temukan ya, dan sering kita refleksikan juga ya. Ada kalimat akhirnya itu adalah harapannya ya semua bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya. Jadi bukan hanya bisa, bukan hanya terampil gitu ketika seseorang mengenyam pendidikan itu, tapi juga bisa bahagia dan selamat dunia akhirat gitu ya. Nah, keselamatan kebahagiaan itu bisa ditekankannya bukan dari pengajaran materi-materi konten-konten pelajaran gitu ya, tapi dari latihan juga kompetensi-kompetensi yang terkait dengan sosial emosional yang sedang kita bahas di modul ini. Nah, kaitannya juga dengan konsep lain tentang pendidikan budi pekerti juga sangat berkaitan, karena pada dasarnya kan pendidikan itu holistik gitu ya. Jadi komprehensif dan saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi KSE ini sebetulnya sama penting dengan pembelajaran kognitif gitu ya, kognitif atau afektif ke sikap gitu ya, atau ke psikomotor yang selama ini jadi fokus-fokus di sekolah secara umum gitu. Nah, semuanya harusnya dianggap sebagai hal penting dan saling terhubung. Nah, sementara umumnya kan kompetensi sosial emosional itu kurang banyak diasah di sekolah ya, kurang banyak tereksplorasi ya. Nah, jadi harapannya ke depan nanti sekolah-sekolah di Indonesia itu bisa juga memperhatikan hal ini gitu ya. Bisa juga memperhatikan kesejahteraan murid, bagaimana emosi mereka, mengasah mereka mengelola emosi dan sebagainya. Tidak hanya fokus di pelajaran saja gitu. Baik.
Nah, ini dia konsep-konsep kunci yang kita pelajari di modul 2.2. Jadi ada banyak sekali materinya ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ada banyak konten yang perlu kita eksplorasi. Nah, harapannya sih itu tidak membuat kita bingung atau jadi tidak paham karena terlalu banyak hal yang perlu dipelajari di modul ini gitu ya. Karena kan sebetulnya intinya sederhana gitu. Nah, saya mau ajak diskusi dulu Bapak Ibu sebelum kita coba review materi-materi kunci. Sebenarnya dari sekian banyak materi di modul ini, apa sih intinya gitu? Nah, ada nggak yang ingin menyampaikan baik secara tertulis di chat atau langsung menyampaikan di sini ya, open mic. Apa sih inti pembelajaran dari modul ini gitu pertanyaannya? Silakan, boleh dipikirkan dulu. Oh, sudah ada yang open mic. Siapa yang open mic? Ini kalau yang raise hand ada Bu Eni ya? Iya Pak. Ya Bu Eni, silakan sampaikan pendapatnya Bu tentang apa sih intinya dari modul ini, silakan. Menurut saya inti modul ini adalah mengenai kompetensi sosial emosional yang harus kita kuasai dan harus kita pelajari dan juga kemudian kita terapkan untuk kemudian bisa disampaikan kepada peserta didik murid-murid kita seperti itu diterapkan dalam pembelajaran. Di dalamnya ada juga tentang bagaimana dalam penerapan kompetensi itu juga membutuhkan adanya kesadaran penuh. Mungkin begitu Pak Rizky. Baik, ya itu Bu sudah mencakup inti ya modulnya, kurang lebih seperti itu. Jadi eksplorasi materi ada banyak kan di sini ya, ada sampai ke yang operasional detail seperti iMessage, push gitu ya, pengambilan keputusan itu semua adalah alat bantu instrumen supaya kita bisa mendalami hal yang tadi yang Ibu disampaikan dan banyak disampaikan juga di chat ini ya. Kesadaran mengelola diri ya, itu intinya mengenal dan mengelola emosi. Jadi pada dasarnya kita bisa mencoba berimprovisasi, mengembangkan, berkreasi bagaimana caranya untuk bisa membangun budaya yang positif di kelas gitu ya, dengan cara bisa mengelola emosi dan utamanya adalah membelajarkan ini pembelajaran sosial emosional gitu. Nah, jadi kalau kita coba bungkus lagi secara singkatnya, Bapak Ibu, kalau di modul sebelumnya 2.1 diferensiasi, itu intinya kan kita perlu memperhatikan keunikan murid ya. Karena bahwa murid itu beragam dan di setiap keragaman itu di setiap individu itu unik gitu. Oleh karena itu kita perlu membuat diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu modul 2.1. Nah, di modul ini 2.2 intinya adalah kita perlu memperhatikan yang tadi kesejahteraan diri murid tadi gitu ya. Nah, terus di modul 2.3 nanti tentang coaching, intinya adalah kita bisa memperhatikan strategi komunikasi yang baik dengan murid gitu, yang tepat dan relevan gitu ya. Nah, jadi inti-intinya seperti itu, memang hal-hal kunci yang perlu kita kuasai sebagai guru penggerak ya. Setelah dari paket 1 modulnya kan berbicara tentang visi, nilai peran guru penggerak. Nah, di paket modul 2 saya kira dari mulai 1.4 terakhir membangun budaya gitu ya. Ini terkait dengan strategi-strategi yang perlu dilakukan di sekolah agar dapat mengoptimalkan ya peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif gitu ya. Jadi memperhatikan keunikan murid, memperhatikan kesejahteraan dan memperhatikan komunikasinya gitu. Nah, kemudian kalau intinya tentang itu tadi, memperhatikan kesejahteraan diri murid, lalu bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya untuk bisa itu membelajarkan tadi ya PSE, bagaimana caranya bisa mewujudkan kesejahteraan murid ini? Ya, jawabannya adalah ya dengan mengembangkan strategi yang ada di modul ini gitu ya, dengan membelajarkan KSE ya, kemampuan kompetensi yang diperlukan untuk bisa mengasah tadi sosial emosionalnya murid gitu. Jadi yang B ini adalah caranya, 5 kompetensi sosial emosional yang akan kita ajarkan, dan yang C adalah relevansinya penerapan di sekolah gitu ya.
Yang D juga ini bagian dari cara. Yang B, C, dan D yang merah, hijau, biru ini sama-sama mendukung pencapaian yang A supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan tadi, membelajarkan sosial emosional. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kita coba eksplorasi materi kuncinya saja. Setelah itu kita bisa diskusi ya, Bapak Ibu, untuk saling berbagi dan menguatkan. Nah, coba kita lihat mulai dari yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Saya pribadi sudah mencoba melakukan ini ya jauh sebelum mengetahui konsepnya gitu ya. Jadi sebelum saya tahu apa itu pembelajaran sosial emosional sudah saya coba. Nah, barangkali Bapak Ibu juga sebetulnya seperti itu ya. Seperti konsep-konsep yang kemarin ya. Baru tahu diferensiasi tapi sudah dilakukan bahkan sejak pertama kali mengajar gitu ya. Cuman baru kenal konsepnya saja gitu ya. Nah, ini pun seperti itu, saya kira bukan hal yang sama sekali baru. Ketika Bapak Ibu memperhatikan mood belajar di kelas ya dari murid-murid gitu ya, terus mengajak mereka bersikap optimis, semangat lagi, itu kan sudah bagian dari PSE gitu ya. Nah, tapi kemudian ada format khusus yang kita pelajari di modul ini ya dalam bentuk kerangka yang disajikan oleh Castle ini. Castle ya ini sebuah lembaga ya. Sudah lihat semua ininya barangkali situsnya ya. Castle ini siapa? Apakah nama orang gitu atau siapa? Nah, kita lihat di situsnya. Nah, jadi Castle ini lembaga yang khusus ya, fokus mempelajari dan mengembangkan tentang pembelajaran sosial emosional, atau kalau di bahasa Inggrisnya SEL ya, populernya SEL Social Emotional Learning ya. Nah, jadi Castle ini sudah membantu kita untuk bisa mempelajari pembelajaran sosial emosional dengan lebih terstruktur gitu ya. Jadi sudah strukturnya apa saja ya, seperti 5 kompetensi sosial emosional itu dari sini, dari Castle. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ini alternatif karena selain Castle juga ada banyak kerangka lain gitu ya, atau bahkan Bapak Ibu ingin mengembangkan kerangka sendiri gitu nantinya untuk pembelajaran sosial emosional yang komprehensif dan efektif seperti apa gitu, itu bisa dilakukan. Tapi sekarang di sini kita bersama-sama mempelajari pembelajaran sosial emosional dari kerangka Castle ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini bagian dari yang tadi yang saya sampaikan. Castle ini sudah menstrukturkan gitu ya pembelajaran sosial emosional seperti apa. Nah, kerangkanya kurang lebih seperti ini. Di tengah adalah PSE-nya atau SEL. Kemudian ada 5 kompetensi yang bisa mendukung terwujudnya pembelajaran sosial emosional itu: self awareness, self management, decision making, relationship, social awareness. Ini dikembangkan di diri sendiri dulu ya Bapak Ibu, kan sudah ya dari sesi-sesi yang lalu diterapkan di individu sendiri dulu gitu kita sebagai guru. Nah, kemudian setelah itu kita coba perluas strateginya mencakup ke murid-murid, ke kelas gitu ya. Terus kemudian harapannya kita bisa memperluas lagi semangat dari pembelajaran sosial emosional ini di lingkup sekolah gitu, atau di rumah juga sampai ke lingkup yang lebih luas gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti dimulai dari diri sendiri gitu. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini sering kali perlu ditekankan karena banyak diragukan ya, terus hanya buang-buang waktu gitu, hanya mengalihkan perhatian ke hal yang lebih penting, yaitu membelajarkan materi, misalkan. Itu ada pandangan-pandangan umumnya seperti itu. Nah, kemudian dari risetnya Castle, justru ketika kita memperhatikan pembelajaran sosial emosional, kemampuan akademik juga akan meningkat gitu. Itu sudah banyak risetnya dari sana maupun dari peneliti lain ya. Yang saya pribadi juga merasakan sih ketika murid di kelas itu ya nyaman gitu ya, otomatis pencapaian belajarnya juga bisa lebih
baik daripada kondisi kelas yang tidak tertangani, kondisi kelas yang kita tidak paham ada persoalan apa yang tidak diperhatikan si sosial emosionalnya gitu. Itu biasanya punya pencapaian yang lebih rendah. Nah, tapi tidak mudah tentu saja untuk bisa membuat kelas menjadi nyaman. Nah, strategi yang efektifnya adalah yang kita pelajari di modul ini ya. Kita lakukan semua, ujung-ujungnya nanti kondisi kelas jadi lebih baik dan akademiknya juga jadi lebih baik gitu ya. Pencapaian akademiknya seperti itu. Ini salah satu kerangka juga dari Castle bahwa ketika kita meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional, ada peningkatan perilaku positif gitu. Ketika terbentuk lingkungan belajar yang suportif, ada pengurangan perilaku negatif, dan ketika terus dilakukan secara konsisten, ada pengurangan tingkat stres di murid dan peningkatan performa akademik ya, pada akhirnya seperti itu. Jadi memang ini sangat bermanfaat untuk diupayakan ya, sangat worth it gitu ya, sangat layak untuk kita upayakan gitu ya si pembelajaran sosial emosional ini. Ketika berbicara tujuan, kembali ke pengertian tadi bahwa ini untuk menciptakan atau mendukung kesejahteraan, kemudian ada 5 hal yang perlu ditekankan dan 5 hal tersebutlah yang menjadi tujuan gitu ya, yang akan kita coba elaborasi juga di sesi ini ya. 5 hal tentang ini ya. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Nah, jadi ini sebetulnya juga sederhana ya. Skemanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi terkait dengan sosial dan emosional, apa sih yang harus kita lakukan ya? Yang pertama tentu saja kita perlu bisa memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri, jadi mengenal diri sendiri gitu ya. Yang pertama itu yang perlu diasah. Nah, itu jadi poinnya self awareness ini atau kesadaran diri. Nah, setelah mengenali, memahami potensi, emosi, semuanya pokoknya tentang diri sendiri itu bisa terpahami, oh saya tuh orangnya seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang kita perlukan? Nah, yang kedua kita masuk ke kita memerlukan self management ya. Setelah kita mengetahui emosi, bagaimana cara mengelolanya? Setelah kita mengetahui potensi diri kita, bagaimana mengelola potensi tersebut? Setelah kita mengetahui kekurangan kita, bagaimana kita mengelolanya gitu ya supaya jadi lebih baik. Nah, jadi kita memerlukan poin yang kedua, manajemen diri. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai dengan bisa memahami diri sendiri dan bisa mengatur diri sendiri, lalu apa ya keterkaitannya dengan orang lain ya? Kita bisa memahami keadaan di sekitar, keadaan sosial gitu ya. Nah, jadi ada kompetensi ketiga yang kita perlukan, yaitu social awareness. Gitu. Nah, kemudian setelah memahami kondisi di sekitar, memahami kondisi baik itu di lingkungan paling kecil ya, di keluarga, di sekolah, atau di lingkungan yang lebih luas seperti di dunia gitu ya, seperti sekarang sedang ada konflik di Ukraina gitu, itu kan bisa sadar sampai ke sana gitu ya. Nah, terus setelah itu apa yang kita perlukan ya, tentu saja bagaimana kita berinteraksi dan berelasi dengan orang lain. Kan tadi baru mengamati ya kesadaran sosial itu kita paham lingkungan sosial, tapi kita belum berinteraksi. Oleh karena itu kita perlu juga kemampuan untuk berinteraksi yang baik, dan bukan hanya berinteraksi tapi juga bisa berelasi. Jadi bisa simpati, bisa berempati kepada orang lain, bisa melakukan komunikasi yang apresiatif dan sebagainya. Nah, setelah itu satu lagi tentu saja yang berkaitan dengan langkah yang lebih real ya, yaitu kita perlu mengasah kemampuan untuk menyatakan sikap ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena pada dasarnya ketika kita menjalani keseharian itu kan kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Kita tuh memutuskan gitu ya, baik hal kecil maupun hal besar gitu ya. Memutuskan untuk mandi dan tidak mandi misalnya, yang paling sederhananya gitu ya. Memutuskan untuk sarapan atau tidak sarapan, menegur atau tidak menegur orang, itu kan pilihan semua. Nah, ketika tadi self awareness sudah terbangun, self management sudah terbangun, social awareness, relationship. Nah, jadi pilihan-pilihan yang dilakukan dalam keseharian itu jadi lebih
baik, lebih relevan, lebih tepat, dan lebih bertanggung jawab gitu ya. Termasuk mengambil keputusan ketika harus menyatakan sikap gitu ya, ketika ada perang tadi di negara lain, sikap kita seperti apa? Apakah tidak peduli, apakah peduli, apakah memihak kemana gitu ya? Itu kan bagian dari pengambilan keputusan. Nah, terutama tentang ini akan dibahas lebih jauh dalam satu modul khusus ya di 3.1, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi konteksnya itu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kalau ini yang skupnya lebih kecil, konteks diri gitu. Nah, kita coba eksplorasi satu persatu. Dimulai dari ini bagian tentang meaningful dulu. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kan kita ada empat ulasan ya. Coba kita lihat lagi. Nah, A adalah tentang pengertiannya dulu yang sudah dipelajari beberapa pekan ke belakang. Ini pasti sudah dapat gitu ya. Pembelajaran sosial emosional ya, pembelajaran yang memperhatikan sosial emosional, pembelajaran yang menyasar ke pembentukan penciptaan kesejahteraan dan sebagainya seperti itu. Tidak ada definisi khusus, tapi kurang lebih saya kira Bapak Ibu sudah memahami artinya pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian ulasan yang kedua adalah tentang 5 kompetensi sosial emosionalnya. Ulasan yang ketiga tentang yang tadi dari slide ke sini dulu, ke meaningful, mindfulness ya, kesadaran penuh, dan kemudian ke penerapan aplikasi sehari-hari. Nah, ketika menerapkan, ini penerapan PSE, pasti juga berkaitan dengan 5 kompetensi itu ya, karena ini akan membahas bagaimana menerapkan dan mengembangkan kelima kompetensi tersebut di kelas gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai di yang A dan B, nah sekarang kita ke yang warna biru, yaitu tentang kesadaran penuh. Nah, untuk mempermudah pembahasan, ini ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan yang sangat menggambarkan ya tentang mindful, Bapak Ibu. Ini puisi dari Sapardi, terutama di kalimat ini, kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa gitu. Nah, di poin itu yang menekankan tentang mindfulness Bapak Ibu. Karena yang saya persepsikan ya dari puisi ini adalah sebagai manusia kita tuh sering melakukan berbagai hal kan. Kita tuh punya rutinitas gitu ya. Bangun pagi, terus ke sekolah mengajar atau buka laptop mengajar, terus sorenya kumpul keluarga atau malamnya dengan bapak-bapak dengan ada aktivitas lain dengan warga misalkan, atau ibu-ibu ada aktivitas lain juga, ada mengaji dan sebagainya. Itu rutinitas setiap hari dilakukan. Saking seringnya rutinitas itu dilakukan, kita tuh jadi kehilangan pemaknaannya gitu. Sebetulnya kita tuh sedang apa ya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu berhenti sejenak, terus kita refleksikan supaya yang kita lakukan itu meaningful gitu ya. Jadi kita sadar apa yang kita lakukan dan bisa memaknainya dengan baik. Tidak hanya sekedar melakukan saja gitu ya. Nah, itu dalam konteks rutinitas. Dalam konteks profesi juga bisa terjadi Bapak Ibu. Sebagai guru gitu ya. Kita sibuk mengajar, sibuk di sekolah, tapi lupa berhenti untuk memaknai kita akan kemana gitu ya. Apa tujuan visi utama kita menjadi guru gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berhenti dan memaknai, jadinya bisa lebih meaningful atau bisa lebih berarti gitu, termaknai gitu ya. Nah, itu yang saya interpretasikan dari puisi ini gitu ya. Jadi waktu itu terus berjalan gitu ya, ya begitu-begitu saja. Yang terus kita sering lupa apa yang kita lakukan, jadi kita perlu berhenti sejenak gitu. Nah, ini terkait dengan mindfulness. Nah, secara pengertian, mindfulness itu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih gitu ya. Jadi tadi berhenti sejenak, merefleksi gitu ya. Nah, sementara secara saintifik, latihan berkesadaran penuh atau mindfulness itu kalau dilakukan secara konsisten akan memperkuat sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, jadi seperti tadi kita rutinkan waktu hening ya,
setiap hari waktu hening, terus rutin lama-lama jadi lebih mudah tenang dan lebih mudah fokus gitu. Lebih mudah juga konsentrasi karena kita bisa mengasah ini ya, meaningful ini. Kalau waktu hening itu kan meaningfulnya yang lebih efektif itu kalau saya ajak murid-murid di kelas gitu ya. Kemarin juga awal PTM saya ajakin lagi di kelas, duduk tegak, heningkan diri, terus dengar suara-suara burung dari luar jendela, meskipun kecil suaranya, tapi coba di ini apa didengarkan secara seksama gitu ya. Terus bagaimana kita bernafas, terus kemudian jadi muncul rasa syukur, oh kita masih bisa nafas ya. Karena ketika tidak bernafas ini akan repot gitu ya. Misalkan ketika sesak nafas atau tidak bernafas sama sekali. Jadi termaknai gitu. Padahal selama ini napas itu lewat begitu saja. Nah, ketika indera-indera itu diasah gitu ya dengan tadi waktu hening tadi akan terasa juga kemampuan untuk bisa mindful, kesadaran penuh. Akhirnya ketika kita makan misalnya, makannya itu dimaknai memang proses makan gitu ya. Kan biasanya kalau ada yang makan sambil main handphone, sambil buka WA, ya makan itu makannya tidak mindful gitu ya. Nah, saya kira ya dalam keseharian itu tidak apa-apa ya terjadi, tapi tidak setiap kali makan kita tidak bisa memaknai itu gitu. Jadi harapannya meskipun kita sibuk, kadang suatu hal itu terjadi begitu saja, tapi di beberapa titik itu kita bisa menyadari secara penuh gitu ya apa yang kita lakukan. Kita sedang makan mindful gitu ya. Kita apalagi sedang mengajar, wah itu secara sadar penuh gitu ya. Termasuk sedang mandi begitu Bapak Ibu, jadi mindfulness ya. Mandinya dimaknai betul gitu ya. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, karena memang mindfulness ini dapat dilatih dan ditemukan melalui kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi bukan mandinya yang harus mindfulness tadi, tapi latihannya bisa dari mandi gitu. Sehingga secara umum nanti persepsi kita, indera kita itu jadi lebih peka gitu ya untuk bisa memaknai segala hal gitu. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya adalah ini. Kita coba ya. Saya putarkan lagu. Terus Bapak Ibu coba perhatikan ininya apa setiap alunan suara dan instrumen alat musiknya begitu. 1-2 menit saja. Coba saya putarkan lagu ini. Hai, my name is Dori. Gue adalah seorang content creator dan Valorant. Baik. Oh iya, kalau di Google Meet ini harus ditampilkan tab-nya ya. Tapi tidak perlu dilihat. Barangkali Bapak Ibu bisa sambil pejamkan mata supaya lebih mudah mengasah ininya ya, mengasah alunan musik pendengaran. Jadi tidak fokus ke nonton ya. Saya akan putarkan ini video satu lagu. Mungkin bisa didengarkan, dimaknai, full fokus ke sini ya. Jadi tidak sambil buka handphone atau tidak sambil ada ngobrol di kiri kanan, coba fokus full ke sini, maknai setiap suaranya. Nah, kalau putus-putus tidak apa-apa, sedapatnya saja ya. Baik. Nah, ini sudah terdengar atau belum suaranya Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Kita coba dengarkan ya secara fokus. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Cintai
Oke, kita cukupkan dulu ini sebagai contoh saja begitu Bapak Ibu ya. Pasti akan berbeda ketika kita hanya mendengarkan sepintas lalu gitu ya, atau kita sambil mengerjakan sesuatu misalnya, tapi sambil dengerin lagu ya, pasti akan berbeda dengan kita hadirkan diri sepenuhnya menyimak lagu tersebut gitu ya, dan bukan hanya indera penglihatan yang melihat video klipnya, tapi indera pendengaran ketika ada alunan pianonya, terus ketika angklungnya tadi dibunyikan, itu tuh ada sensasi tersendiri gitu ya, ketika kita mengoptimalkan seluruh indera itu, apalagi ketika kita memaknai liriknya ya. Wah, luar biasa memang lagu Tanah Air ini. Jadi syahdu gitu ya. Nah, itu salah satu latihan juga untuk bisa mindful teman-teman dari tadi mengasah pendengaran dan memperhatikan lagu gitu ya. Baiknya sih tidak dengan video klip ya, jadi didengarkan terus diresapi gitu, dibayangkan bagaimana si instrumennya itu saling mengisi satu sama lain gitu ya, sehingga menjadi satu lagu yang harmonis gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu kita membahas tentang mindfulness ini? Nah, jawabannya ada di bagian ini, di skema ini. Nah, jadi sederhana sebetulnya. Tujuan kita kan tadi ingin menciptakan murid yang sejahtera gitu ya, sejahtera lahir batin ya, dan bukan hanya murid tapi kita juga pokoknya komunitas sekolah yang sejahtera gitu ya, yang terperhatikan pengelolaan emosinya, yang terperhatikan well-being-nya gitu ya. Tujuan utama kita itu. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan mengasah 5 kompetensi sosial emosional yang menurut Kessel tadi. Nah, kemudian 5 kompetensi sosial emosional ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Jadi kesadaran penuh atau mindfulness ini jadi jadi dasarnya gitu ya. Sehingga ya semuanya bisa diasah secara optimal. Boleh dilihat mic-nya siapa yang terbuka ya Bapak Ibu, mungkin tidak sadar mic-nya terbuka, boleh di-mute dulu. Nah, baik ya, terima kasih. Ya, skemanya ini sederhana ya Bapak Ibu. Jadi basicnya atau yang paling dasarnya adalah kita melatih mindfulness. Kita sering melakukan jeda, berefleksi gitu ya, dan memaknai setiap hal yang kita lakukan, mengasah indera. Nah, kemudian setelah itu kita kembangkan kompetensi sosial emosional. Jadinya lebih meaningful juga gitu ketika didasarkan pada kesadaran penuh gitu. Sampai ke ujungnya ya bisa mencapai kesejahteraan bersama gitu. Nah, oke. Kemudian yang paling operasional ini bagaimana kita mengimplementasikannya di lapangan. Ada berbagai cara, setidaknya ada 3 ya. Mohon maaf ada 4. Yang pertama mengajarkan secara langsung kompetensi sosial emosional tadi ke murid gitu ya. Ini anak-anak ini cara mengatur ini pekerjaan misalkan ya, dan mengatur pekerjaan jadinya bisa mengatur mood gitu ya untuk belajar gitu. Nah, itu langsung diajarkan gitu ya si KSE-nya, itu bisa cara yang pertama. Cara yang keduanya mengintegrasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari, dan akan lebih baik jika masuk ke pelajaran ya, meskipun secara tidak langsung. Kalau sebelumnya ada pemisahan, fokus pelajaran ya bahas materi saja, terus yang KSE ini ya di luar itu. Nah, itu masih terpisah gitu ya. Nah, harapannya bisa terintegrasi. Jadi sekalian kita mengajar, sekalian juga mengintegrasikan si KSE-nya. Karena sebetulnya KSE ini sekarang bagian dari manajemen kelas ya. Sama juga dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, ketika kita mengajar itu sudah satu paket gitu. Bukan hanya menyampaikan materi, tapi sudah satu paket dengan mengelola kelas kan. Nah, ketika mengelola kelas itu ya ada strategi diferensiasi, ada strategi KSE yang perlu diperhatikan gitu ya. Contohnya seperti apa saja, kan sudah di modul kemarin, bahkan di bagian awal itu sudah ada banyak contoh-contohnya, dan kita coba eksplorasi lagi setelah ini ya contoh lainnya. Tapi harapannya ya itu bisa terintegrasi sedikit atau banyak dalam kegiatan mengajar sehari-hari.
Nah, selain itu ada strategi lain yaitu mempengaruhi pola pikir murid ya. Ini bisa dengan diskusi. Kalau saya rutin biasanya adakan refleksi di kelas karena saya wali kelas gitu ya. Terus ada jam khususnya untuk wali kelas itu sering refleksi bareng setiap minggu, dialog, interaksi, dan di situ bisa mengoptimalkan poin yang ketiga ini. Jadi dari diskusi itu mempengaruhi pola pikir murid. Nah, kemudian strategi yang terakhir adalah bisa mengajak komunitas di sekolah ya. Jadi mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada murid, yang tidak selaras dengan budaya positif gitu ya, itu bisa berubah sehingga semuanya bisa mendukung ke arah sini gitu. Nah, baik, kita bahas strateginya. Wah, tidak terasa waktunya berjalan cukup cepat ya. Kita coba ini saja, kita coba lihat inti-intinya saja. Kita dalami penerapan untuk 5 kompetensi ini ya dengan berbagai strategi. Yang tadi saya sampaikan ini strateginya sebagai alat ya, alat bantu gitu. Ada pengenalan 6 emosi dasar, ada stop, ada I message, ada push, ada 3 pertanyaan empatik dan sebagainya. Kita coba lihat ini untuk strategi bisa mengasah kesadaran diri secara langsung tadi berarti termasuknya ya. Jadi di kelas kita bisa menanyakan ini ke murid-murid ya. Kita bisa menyampaikan dulu bahwa emosi dasar itu ada 6 ya. Ini menurut Ekman ya. Ekman psikolog. Kalau Bapak Ibu ingin identifikasi enggak ada 6, ada 8 atau ada 20 itu bisa saja. Bahkan ada versi lain juga dari ahli yang hanya 4 gitu ya. Tapi kurang lebih yang umum itu ini gitu, ada 6 emosi dasar: takut, marah, jijik atau muak gitu, kaget, terkejut, sedih, bahagia, gembira, menurut Paul Ekman ya. Dilihat dari penampakan ini apa ekspresi diri gitu ya, ada 6 emosi ini yang muncul. Nah, kemudian kita bisa tanyakan langsung seperti ini, apa yang biasanya membuat saya merasakan emosi takut? Nah, coba Bapak Ibu bisa urun lembuk juga, coba tuliskan supaya kita ini lagi ada interaksi lagi. Coba tuliskan apa yang biasanya membuat teman-teman merasakan emosi takut gitu ya. Kan umumnya ada yang melihat hantu ya atau serem, tapi ada juga yang nggak takut lihat hantu. Ya beda-beda ya. Oh, ada yang naik mobil merasa takut. Bertemu hewan yang ditakuti ya. Ya, pria berkumis tuh Bapak Ibu harus hati-hati ya, ini ditakuti ternyata. Ya, seperti itu. Terus kita coba emosi lain. Apa saja yang biasanya membuat Bapak Ibu marah? Nah, silakan 30 detik dijawab juga di chat. Ya, dituliskan saja ya apa untuk bisa identifikasi diri gitu ya. Kira-kira apa yang membuat saya marah? Oh, dicuekin, dibohongin gitu ya. Terus anak bandel, ya itu paling memancing emosi marah gitu ya. Nah, kita coba eksplorasi lagi rasa yang lain. Jijik, tapi jijik ini bukan ke jijik ini ya, jijiknya lebih pengertiannya ke muak gitu, jijik muak. Satu muak, kalau gimana kira-kira? Jijik muak agak nggak semudah kita mengidentifikasi takut atau marah ya. Ya. Kalau kita coba jalan-jalan dulu ke Google sebentar, ada juga penjelasan tentang ini. Ya, 6 emosi dasar. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya disgusting gitu ya, jijik muak ya. Terus contempt, anger, happiness, sadness, surprise ya. Ekspresi-ekspresinya beda-beda. Nah, terus lebih detailnya lagi, turunan-turunannya juga ada banyak ya. Bahagia itu ada puas, lega, damai. Kalau di jijik itu tadi enak, muak, risih, bosan, penat, takut, marah, dan sebagainya ada terusnya. Nah, tadi kita masih di pertanyaan apa biasanya yang membuat Bapak Ibu merasa jijik yang ini? Enak, muak, risih, bosan, penat. Nah,
Ya. Lihat yang jorok ya, ada tekanan pekerjaan ya, memang betul membuat muak ya. Ada nggak yang pembicara elaborasi pemahaman terlalu lama berbicara jadinya muak saya. Udah hampir 1 jam mendengarkan. Nah, itu silakan dieksplorasi ya pemunculannya seperti apa. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Meskipun ada juga hal yang umum, tapi setiap orang berbeda-beda. Jadi kita perlu mengenali, oh saya tuh sedih kalau seperti ini, saya kaget kalau seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Itu salah satu strategi untuk langsung mengasah tentang kesadaran diri ya. Tentu itu strategi yang ringannya Bapak Ibu, karena strategi lain kan bisa digunakan banyak ya, seperti bagaimana mengasah kesadaran diri ya, misalnya dengan rutin melakukan refleksi gitu ya, dengan membuat jurnal pemetaan diri misalnya, atau langsung diskusi dengan psikolog atau guru BK gitu ya. Nah, ada banyak cara. Nah, salah satunya adalah ini, bisa mengidentifikasi apa hal yang membuat emosinya muncul. Nah, kemudian kompetensi yang kedua terkait manajemen diri. Salah satu caranya adalah menggunakan teknik stop ini ya. Terutama ketika emosi kita tidak terkelola dengan baik, entah itu emosi marah atau muak tadi, atau kaget atau bahagia. Nah, ketika itu muncul tidak terkontrol berlebihan, kita bisa lakukan teknik stop ini ya. Berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, terus kemudian tadi coba meaningful ya, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, apa yang kita rasakan, lalu kita lanjutkan lagi gitu ya, teknik stop ini. Nah, selain ini juga ada strategi lain, misalkan langsung berdiskusi ya, melakukan coaching juga bisa, atau berdiskusi dengan mentor, dengan guru dan teman sebaya dan sebagainya bisa. Nah, kemudian kompetensi yang, ini masih tentang stop, nanti bisa dilihat lagi. Kompetensi yang ketiga tentang kesadaran sosial. Nah, salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mengajukan 3 pertanyaan dasar ini ya, untuk mengasah empati. Ya. Apa yang dirasakan orang lain, mengapa kira-kira dia bisa merasakan hal tersebut, apa yang mungkin dia lakukan, dan apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama gitu ya. Saya sendiri, saya pribadi gitu, saya selalu malas berkonflik ya. Jadi kalau ada suatu hal yang membuat akan berantem gitu, saya selalu berpikir di sudut pandang dia gitu, lawan bicara saya atau lawan interaksi saya, terus jadi sedikit banyak bisa, oh dia berpikiran begitu karena memang ya kalau jadi dia situasinya seperti itu gitu ya, dan sedikit banyak menurunkan ini kita juga gitu, kekecewaan kita juga, akhirnya ya sudah, tidak jadi konflik yang bagaimana, karena bisa memahami, harapannya juga lawan interaksi kita juga bisa memahami kita juga, jadi saling memahami, akhirnya tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Nah, satu contoh simulasinya seperti ini Bapak Ibu, kita coba ya. Jadi saya coba cerita, pada suatu hari, bayangkan ini teman-teman semua sekarang lagi di kereta, lagi perjalanan gitu ya, misalkan kereta dari Surabaya ke Jakarta. Nah, terus di kereta itu Bapak Ibu kelelahan karena sudah bekerja full time, sudah banyak deadline, dan ingin istirahat gitu ya di kereta itu. Nah, tapi ternyata di kereta yang Bapak Ibu tumpangi itu, di gerbongnya itu ada 2 anak kecil yang ribut, yang berlari kencang ke sana ke sini, rebutan mainan gitu ya, teriak-teriak dan sangat mengganggu gitu ya. Akhirnya diucapkanlah seperti ini ke orang tua dari anak tersebut yang ada duduk persis di belakang. Orang tuanya ternyata hanya bapaknya saja gitu ya. Pak, ini tempat umum, banyak yang terganggu dan tidak bisa istirahat. Anaknya tolong dikondisikan ya Pak. Tapi ini bisa penekanannya bisa ini, atau bisa biasa saja ya. Tapi intinya adalah orang ini keberatan dan langsung menyampaikan ke si bapak tersebut gitu ya. Ibaratnya ini dialami oleh Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk menetralisir situasi ini ya, kita bisa lakukan 3 teknik ini ya. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang tadi yang merasa terganggu, coba tanyakan dulu kira-kira
si bapaknya itu, orang tua dari anak itu gimana kondisinya gitu ya. Kira-kira apa yang sedang dirasakannya, kira-kira kalau kita tegur apa yang akan dia lakukan gitu ya. Kalau kita biarkan bagaimana, coba berempati dulu dan ya jika memungkinkan disampaikannya secara baik-baik ya. Karena di cerita ini sad ending sih, ternyata respon dari bapaknya seperti ini. Maaf katanya bahwa ibu dari anak-anak ini baru saja meninggal. Jadi selama 3 hari anak-anak ini menangis terus. Baru hari ini mereka bisa bermain lagi ceria gitu ya. Nah, sementara kami akan turun di Bandung. Mungkin posisinya udah di mana, di Tasik gitu ya, dari Surabaya. Sebentar lagi turun, jadi semoga tidak mengganggu terlalu lama ya, tidak mengganggu sampai ke tujuan ke Jakarta. Nah, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu apa yang dirasakan orang lain. Jadi jangan negatif dulu gitu ya, meskipun suatu hal itu menjengkelkan gitu ya. Ketika kita coba gali dulu penyebabnya apa dengan bertanya baik-baik dan menempatkan diri di lawan bicara, biasanya sih suka ada hal-hal yang tidak terbayangkan gitu ya. Kecuali ketika kita sudah identifikasi dan ternyata memang ya itu memang abai saja, memang tidak peduli dengan orang lain. Nah, barangkali di situ kita bisa langsung mengingatkan gitu ya. Tapi pada intinya adalah empati itu perlu diasah, dan bagaimana cara mengasah empati, tekniknya adalah dengan selalu mempertanyakan 3 hal ini gitu ya. Apa yang dirasakan orang lain, apa yang mungkin dia lakukan, dan kalau saya jadi dia, kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Nah, untuk poin yang keterampilan berelasi, tekniknya iMessage ini ya sudah dibaca juga mungkin Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman saya sih iMessage ini ya, saya dulu waktu pertama kali mengajar di sekolah, waktu PPL praktek, itu dengan murid-murid kan tidak jauh usianya ya, tidak berbeda jauh, dan akhirnya kelasnya itu tidak bisa dikondisikan, sangat ribut, apalagi itu sekolahnya terkenal isinya gangster semua gitu. Saya di praktek di sekolah tersebut akhirnya tidak tertangani kelasnya. Nah, kemudian saya lakukan berbagai macam strategi. Untuk yang laki-laki, saya coba ikut nongkrong di tempat nongkrong anak tersebut gitu ya. Terus jadi kenalan sebagai teman aja gitu, karena ya usianya juga tidak terlalu jauh tadi. Jadi saya ngobrol seperti sama adik sendiri gitu ya. Ngobrol. Ketika kenal kan terbangun tuh bonding ya. Saya kenal dengan Bapak ini. Itu di kelas otomatis anak itu jadi respect ya, jadi kondusif sendiri gitu. Karena sudah kenal gitu ya. Beda ketika hubungannya guru PPL sama murid. Tapi ketika sudah kenal, mereka justru jadi kondusif. Nah, tapi untuk yang murid-murid perempuan, saya tidak bisa melakukan itu. Ya, saya tidak bisa nongkrong langsung di tempat nongkrongnya. Akhirnya di kelas itu yang perempuan masih susah dikondisikan. Wah, saya ngejelasin, mereka ngobrol, nggak peduli gitu ya. Wah, teriak-teriak, bercanda. Sampai satu hari saya ajak mereka bicara satu persatu. Saya hanya menyampaikan begini, saya nggak menyampaikan, wah kamu tuh gimana ya, harusnya kamu nurut, nggak gitu. Tapi yang saya sampaikan adalah perasaan saya gitu. Saya sedih gitu. Saya sedih ketika saya mengajar melihat kamu berperilaku seperti itu. Nah, saya tuh punya harapan juga supaya kamu bisa ambil manfaat dari sini. Jadi fokusnya ke perasaan saya. Nah, ketika saya menyampaikan itu, si murid yang tadinya cuek, bodoh amat gitu ya, nggak peduli, ketika saya mengomunikasikannya seperti itu, jadi akhirnya peduli juga gitu ya. Jadi oh iya Pak, kalau begitu saya coba bisa lebih memperhatikan lagi gitu. Saya nggak akan nggak akan ngeyel lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Saya tidak marah sama sekali, hanya mengomunikasikan itu. Nah, tapi ketika saya jadi guru asli, saya lupa ketika di kelas ini saya lakukannya, wah kamu harusnya kamu bisa lebih memperhatikan. Awas, wah gimana sih, saya bilang langsung digituin, ya nggak berhasil lagi. Tapi ketika saya ingat waktu PPL, saya pernah strateginya begitu, saya lakukan lagi dan ternyata berhasil lagi. Itu salah satu contoh iMessage ini ya. Jadi menyampaikan sesuatu yang berfokus ke perasaan yang saya alami gitu. Jadi iMessage ini pesan saya, bukan ke tindakan atau ke kesalahan atau menyalahkan lawan bicara kita gitu ya. Itu salah satu tekniknya. Oke. Ini juga, ini saya percepat, Bapak Ibu mohon maaf. Untuk yang pengambilan keputusan, tekniknya sederhana. POOCH ini ya, POOCH,
P-nya adalah identifikasi permasalahan. Otomatis ya, ketika kita ingin mengambil keputusan, kita kan perlu paham dulu situasinya. Kita bisa identifikasi bagaimana situasi yang terjadi. Itu ada di tahap problem. Kemudian tahap yang kedua, kita coba cari alternatif-alternatif apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau melakukan opsi A, opsi B, opsi C, nyambung ke yang ketiga. Ketika opsi itu dilakukan, dampaknya seperti apa. Nah, dipertimbangkan betul sampai kemudian bisa ke tahap yang terakhir ya, mengambil keputusan itu ya, memilih gitu. Ini akan dielaborasi lebih jauh di modul 3.1, tapi sederhananya ketika kita ingin mengambil keputusan, lakukanlah 4 langkah ini, jadi lebih aman gitu ya. Sudah terpahami dengan baik sih permasalahannya atau situasi yang dihadapi sebelum keputusan itu diambil. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada keterangan strategi-strategi yang bisa dilakukan di sekolah ya untuk tadi mengasah mengembangkan KSE tadi. Salah satunya di awal kita bisa mulai dengan pembukaan hangat. Jadi kalau di kelas tidak langsung mengajar langsung bahas materi, langsung ke inti kegiatan, tapi bisa apersepsi dulu, yang mana apersepsinya itu membuat kelas menjadi nyaman gitu ya. Kalau kelasnya kita masuk kelas dalam kondisi ribut, ya mohon maaf, sebentar. Kalau masuk kelas dalam kondisi ribut tidak langsung marah-marah, tapi bertanya dulu apa yang sedang mereka lakukan di kelas gitu ya. Terus apa yang mereka perbincangkan gitu ya. Kalau ada yang lagi main handphone, coba ditanya dulu apa yang sedang mereka akses gitu ya. Tidak langsung dilarang-larang, dimarahi. Jadi pembukaannya itu harus baik gitu ya. Nah, kalau pembukaannya baik, otomatis ke sananya juga akan nyaman situasinya. Tapi kalau awalnya saja sudah tegang, ya kesananya akan sulit. Oleh karena itu ada istilahnya pembukaan hangat gitu ya di setiap pertemuan belajar. Nah, kemudian di kegiatan intinya sebisa mungkin yang bisa melibatkan murid ya. Jadi tidak satu arah seperti ini saya menjelaskan satu arah ya. Tapi kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan atau setelah ini kita diskusi kan jadi 2 arah. Nah, jadi tekankan lagi pelibatan dan interaksi begitu. Terus setelah itu ditutupnya dengan optimis juga gitu ya. Ditutupnya dengan baik supaya kesan dari pembelajaran yang sudah dilakukannya itu baik gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa dengan refleksi, cara-cara positif untuk memperkuat pembelajaran dengan apresiasi dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang tadi ingin saya sampaikan, ada contoh RPP, kemudian ada video yang mungkin kalau nanti Bapak Ibu berkenan menambahkan durasi waktu ya, sebentar kita tonton dulu videonya. Tapi sebelum kita tonton video, kita coba diskusi dulu ya, karena saya juga terjebak di eksplorasi materinya yang banyak, jadinya lama gitu membahas satu persatu gitu. Padahal yang dibahasnya juga konsep kuncinya saja. Nah, saya tuh ingin mengalokasikan waktu yang cukup juga untuk kita diskusi, Bapak Ibu. Jadi barangkali sampai jam 5 waktu Indonesia Barat kita bisa diskusi ya, ngobrol. Habis itu nanti kita bisa tonton video itu sebagai penutup. Nah, videonya tadi video contoh aplikasi di kelas sih. Jadi itu untuk menutup saja nanti. Nah, sekarang saya persilahkan kepada teman-teman semua, silahkan raise hand. Ini belum ada yang raise hand, biasanya sudah antri duluan ya. Sudah ada Pak Ibnu, Pak langsung Pak, silakan boleh menyampaikan pendapat, pertanyaan, komentar atau cerita ingin dikonfirmasi dan sebagainya, silakan Pak. Iya Pak, pertanyaan ini Pak Rizky. Ya, baik. Kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 4 SD tuh Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimanakah cara membelajarkan KSE itu pada anak usia SD? Sebagaimana yang Pak Rizky ceritakan itu kan pengalaman Pak Rizky mungkin mengajar di anak yang usianya sudah mungkin usia SMP saya Pak. SMP, iya. Sehingga artinya pada saat Pak Rizky mengatakan seperti apa, mereka menangkap dan bisa mengkomunikasikan. Sehingga yang saya tanyakan yang pertama, bagaimanakah kita sebagai guru SD atau guru SD mengetahui bahwa bahasa komunikasi kita itu diterima oleh anak gitu. Karena kadang kita sendiri belum bisa memiliki gambaran apakah yang kita sampaikan pada saat penjelasan atau penyampaian terkait dengan kemampuan KSE itu
dipahami oleh siswa atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator-indikator seperti apakah yang bisa menggambarkan bahwa seorang siswa itu sudah memiliki kemampuan kompetensi sosial emosional yang ada 5 itu, Pak Rizky. Barangkali Pak Rizky bisa memberikan gambaran seperti apa. Cukup 2 itu dulu, Pak Rizky. Baik. Ya, Pak, betul saya di SMP, tapi saya membayangkan sebetulnya prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama bahkan dari jenjang PAUD sampai ke SMA, bahwa yang kita pelajari strategi-strategi di modul ini itu bisa disesuaikan, diadaptasi gitu ya. Misalnya coba kita lihat tadi strategi refleksi, iMessage, push gitu ya. Itu semuanya bisa diadaptasi, hanya tadi perlu penyesuaian ini strategi komunikasinya begitu ya. Memang ada spesifikasi berbeda, kalau di jenjang atas SMP SMA itu lebih bisa berkomunikasi, maksudnya lebih matang gitu ya ketika kita berdiskusi ya. Jadi diskusinya bisa seperti antara orang dewasa begitu ya. Tapi diskusi seperti itu juga bukan tidak mustahil bisa dilakukan bersama anak-anak kecil gitu ya. Nah, karena saya di sekolah juga mengamati ini teman-teman saya kan guru PAUD, SD gitu ya. Kita sama-sama menerapkan strategi-strategi ini dan bisa gitu ya. Seperti misalnya, nah yang ini ketika ada 2 anak berantem di kelas gitu ya. Nanti juga ada di video ini ya. Ketika 2 anak konflik di kelas, terus kita bisa ajak mereka untuk tadi menenangkan diri, mengidentifikasi kalau marah kenapa marahnya gitu ya. Terus kemudian ini gimana sekarang keputusannya yang akan diambil ketika misalkan seseorang itu merusak barang orang lain gitu, merusak barang temannya. Terus kita identifikasi dulu masalahnya, kita cari alternatif solusi yang bisa dilakukan dan apa dampak-dampak dari solusi itu gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa memilih atau memutuskan solusi yang paling tepat gitu ya. Nah, yang iMessage ini juga sama, bahkan saya sering lihat juga di PAUD ya, guru-guru PAUD lebih sering menggunakan ini ketika berkomunikasi dengan murid-murid ya, ketika terlambat gitu. Ibu penasaran kenapa ya kamu bisa terlambat gitu ya? Kamu bisa cerita kenapa alasannya gitu ya? Soalnya ibu penasaran gitu ya. Jadi penekanannya ke perasaan sayanya. Oh, saya tuh penasaran loh, pengen tahu kenapa sih kamu kayak gitu ya. Nah, ini kan di TK ya. Atau ketika tidak mengerjakan tugas, ketika atau melakukan suatu hal yang tidak diinginkan di kelas, misalkan merusak sesuatu, loncat-loncat susah ditangani, terus ibu sedih loh lihat kamu seperti itu, ibu ya, jadi penekanannya ke gurunya terus gitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, dan si murid itu jadi bisa diajak untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan. Dan itu paling sering saya lihat di jenjang PAUD digunakan gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi bukan hanya di SMA saja. Nah, begitu pula hal-hal yang lain, Pak. Jadi sudah didesain ini umum, tinggal kita yang coba identifikasi gitu ya. Oh, penyesuaiannya di jenjang saya seperti apa gitu ya. Bisa Pak begitu. Nah, ya Pak, makasih. Terima kasih. Nah, kemudian juga tidak ada indikator yang rigid gitu ya, apalagi kuantitatif ya terkait ini. Kan ini kan sangat kualitatif ya. Jadi tidak ada patokan khusus gitu ya, apakah murid ini sudah menguasai KSE atau belum. Yang bisa kita lakukan adalah kita coba asah terus-menerus si 5 poin ini ya. Kesadaran diri, manajemen diri, social awareness tadi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan itu diasah terus gitu ya. Kalau mau kita coba assess, bisa saja kita buat rubriknya. Kita buat rubrik yang kesadaran dirinya kurang itu seperti apa, yang cukup itu seperti apa, yang baiknya seperti apa, terus kita identifikasi berapa murid yang baik, berapa murid yang kurang. Nah, tapi itu semuanya kita yang kembangkan secara mandiri, melihat dari situasi yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi tidak ada patokan khusus atau indikator yang jadi acuan umum gitu ya. Semuanya spesifik di tempat masing-masing gitu. Jadi terkait indikator Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rizky.
Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Kita coba topik lain. Silakan. Ada Pak siapa lagi nih? Mohon maaf, Pak Sofandi. Ya, silakan Pak. Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak? Silakan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan begini, Pak. Tadi Bapak di awal kegiatan diskusi ini mengawali dengan kegiatan meditasi, gitu, Pak. Yang saya tanyakan itu, Pak. Saya ini kan kalau kita kan orang-orang dewasa. Nah, bagaimana kalau apakah ada bahasa lain ketika saya mau melakukan hal yang sama kepada murid-murid yang kelas 6, dan nanti kan mereka biasanya cerita kepada orang tua, Pak. Kita diajar diminta untuk meditasi gitu oleh Pak Guru. Nah, barangkali itu menimbulkan hal asumsi yang berbeda di pemikiran orang tua. Itu yang pertama. Adakah bahasa lain dari meditasi? Dan yang kedua, Pak, adakah hubungannya atau kaitannya keberhasilan KSE yang kita laksanakan dengan prestasi anak, Pak? Itu. Dengan kemampuan akademik barangkali Pak ya? Iya betul Pak. Ya baik. Ya, yang pertama tadi Pak, saya biasanya sebutnya waktu hening. Waktu hening dan semakin kelasnya dari jenjang bawah, kelas 1, 2, 3, 4, 5 SD gitu ya, itu semakin susah memang ketika diterapkan karena semakin sulit untuk bisa diam gitu ya. Nah, semakin dewasa semakin ayo bisa kok waktu hening, memang di SMA itu sudah bisa kondusif gitu ya. Nah, saya di SMP tengah-tengah, ada murid yang tidak bisa diam gitu, tidak bisa hening seperti ini, pasti bergerak, pasti susah gitu ya. Apalagi yang ADHD gitu ya, itu perlu kita identifikasi sih. Nah, tapi jika rutin dilakukan itu bisa Pak. Bertahun-tahun saya melihat di berbagai kelas, di teman-teman sharing-sharing gitu ya. Ketika rutin dilakukan itu bisa, tapi memang ada yang bisa 1-2 bulan waktu hening jalan, ada yang perlu 1 semester bahkan 1 tahun dulu gitu ya, dibiasakan gitu ya, baru bisa. Tapi saya mengalami langsung juga ada beberapa murid yang tidak mudah untuk bisa kondusif gitu ya. Nah, yang pertama itu soal waktu Pak. Nah, kalau soal nama tadi waktu hening. Karena saya juga pernah menyebut itu meditasi, ada banyak orang tua yang bertanya, ini meditasi seperti meditasi di Buddha seperti itu ya. Nah, terus saya sih ngobrol sama orang tuanya. Ya, saya ngobrol sama orang tuanya. Memang dari awalnya terinspirasi dari situ dan kemudian sekarang itu udah jadi tren dunia gitu. Dan tadi kan ada tautan di slide nanti ya yang alasan saintifiknya dari meditasi itu ada hasil-hasil risetnya. Bahkan di YouTube juga ada video-video yang menyebutkan bahwa meditasi itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah di Inggris gitu, di Australia, dan ternyata dampaknya baik gitu ya. Jadi tren dunia memang awalnya dari meditasi Buddha gitu. Tapi jadi bukan nilai agama Buddhanya yang akhirnya kita adaptasi, tapi nilai tadi nilai hal lainnya gitu ya yang tidak terkait langsung dengan kepercayaan gitu. Seperti itu Pak, kurang lebih. Ya. Baik. Yang kedua Pak, kaitannya dengan prestasi. Yang prestasi tadi sudah sempat disampaikan Pak bahwa ada hubungan langsung, ada riset-risetnya juga bahwa KSE ini akan mendukung pencapaian prestasi yang lebih baik dari segi akademik gitu. Nah, ini diantaranya. Nah, saat kompetensi sosial dan emosional murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun akan berkembang. Mengabaikan perkembangan sosial emosional akan berdampak buruk bagi akademik. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan dengan sengaja. Nah, ini pernyataan-pernyataan hasil riset di mana ini skemanya. Tadi ketika pembelajaran sosial emosional ini digunakan dan dikembangkan secara optimal, maka secara akademik juga meningkat gitu ya. Dari hasil risetnya seperti itu. Dan tadi juga saya sudah sampaikan, saya mengalami langsung. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu, ketika anak-anak di kelas itu merasa nyaman, ya otomatis proses belajarnya akan lebih baik gitu ya. Nah, otomatis hasil belajarnya juga akan lebih baik gitu. Sederhananya seperti itu gitu. Jadi berkaitan satu sama lain. Ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sekarang kita ke ibu-ibu, ada Bu Uce dan Bu Nur, silakan Bu Uce dulu. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin. Ya, silakan. Baik.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan anak yang mempunyai emosi yang meledak-ledak, Pak, seperti suka ngamuk. Itu di TK ya, Pak, usia 5-6 tahun. Itu sudah saya coba lakukan kayak hening. Pertama kalau hening itu anak-anak bisa hening, namun setelah heningnya selesai nanti rame lagi. Kemudian pada saat itu anak-anak yang meledak ini satu anak itu sudah saya kondisikan, maksudnya saya tanya setelah selesai ngamuknya, saya tanya kenapa, alasannya apa, sudah. Malah akhirnya saya mencoba nanti kalau Mbak Hayu gitu lagi, nanti Bunda Uce nangis loh kayak gitu. Jangan seperti itu. Dia mau Pak, maksudnya tenang. Tapi 1 kali 2 kali seperti itu lagi. Itu bagaimana Pak caranya? Baik Makasih Bu Pak. Uce, ya terima kasih sama-sama. Saya kira apa yang sudah Ibu lakukan sudah baik ya, dan sudah mencapai tujuan dari unit belajar ini sebetulnya. Karena tujuan dari unit belajar ini adalah kita memperhatikan kesejahteraan murid dan mengupayakan itu terwujud gitu ya. Nah kemudian ketika apakah berhasil atau tidak, itu jadi bagian dari proses pengalaman kita di lapangan ya. Jadi tidak harus berhasil karena situasi spesifik mungkin terjadi. Nah saya kan tidak tahu situasi spesifik Bu Uce, barangkali murid tersebut yang diceritakan tadi memang butuh analisis yang lebih mendalam dari guru BK atau dari psikolog langsung gitu ya, yang bisa mengidentifikasi wah ini skema treatmentnya seperti apa. Karena kan kalau dilihat dari segi pemunculan keserian di kelas itu, kadang kita melihatnya wah anak ini tidak mau diam atau anak ini susah nurut. Sementara kalau dilihat dari skema hasil psikologi itu kadang suka ada istilah-istilahnya yang memang itu bawaannya begitu ya. Seperti yang tadi yang tidak bisa diam itu ternyata attention deficit disorder gitu. Akhirnya susah fokus dan tidak bisa diam, itu ada identifikasi, ada diagnosanya dan treatmentnya juga ada gitu khusus ya. Bagaimana supaya dia bisa lebih mengenali emosinya sendiri tapi tidak dengan cara dialog yang bisa kita lakukan. Harus ada strategi khusus. Nah, sampai di titik itu kan kita perlu sumber daya yang lebih banyak ya. Kita bisa kolaborasi dengan guru BK, dengan psikolog sekolah gitu ya. Ya, dan saya kira Bu Uce sudah melakukan yang terbaik dengan tadi melakukan semua strategi yang ada di modul ini ya. Dioptimalkan dulu. Tadi sudah mulai kan ya, beberapa disampaikan. Nah, kesadaran diri, mengelola diri. Nah, silakan optimalkan saja semua modul yang ada di sini. Jika masih belum berhasil, berarti harus ada penanganan lain yang lebih spesifik ya. Dari yang lebih mengerti perkembangan psikologis gitu Bu. Yang penting diusahakan itu sudah tercapai tujuan dari modul ini gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, selamat. Semoga dapat jalannya Bu. Amin Pak. Masalahnya setiap hari seperti itu terus. Ya harus berkolaborasi Bu. Sepertinya betul. tidak bisa ditangani sendiri. Harus komunikasi dengan orang tua juga digali lagi di rumahnya seperti apa lebih intens. Betul. Ya. Baik. Ya, Pak. Ya silakan Bu dieksplorasi lagi. Bu Nur bagaimana Bu Nur? Pak Nur Pak. Oh mohon maaf ini fotonya foto yang tampaknya ibu-ibu jadi saya otomatis. Bu Nurjana. Pak Nur ini Pak Nur Muludin ya. Terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan dan silakan. Ya, silakan. Tadi sempat dijelaskan terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional. Itu kelihatannya kok saya pemikirannya apa salah apa enggak itu secara bertahap. Jadi dimulai dari yang kesadaran diri, terus dari kesadaran diri menuju ke pengenalan diri, pengelolaan diri sampai yang pengambilan keputusan. Nah, apakah dalam penerapan di kelas itu juga dilakukan secara bertahap, Pak? Gitu. Kemudian baik. Satu komentar saya tadi yang cukup menarik adalah tentang 6 emosi dasar. Itu di antara 6 emosi dasar itu hanya 1 emosi positif, Pak. Itu menarik sekali dia. Yang 5 itu apakah saya salah atau tidak itu emosi negatif semua. Terima kasih, Pak. Ya baik sama-sama. Terima kasih Pak Nur.
Pertanyaan bagus tadi Pak, karena saya menjelaskannya bertahap ya. Saya mulai dari kesadaran diri dulu, dia sudah sadar dia bisa mengatur manajemen diri, langsung melihat ke sosial. Nah, sebetulnya tidak ada patokan khusus Pak. Jadi bisa melalui apa yang sudah saya coba terapkan gitu ya. Saya coba bertahap dari kesadaran diri dulu, terus manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, baru ke pengambilan keputusan. Itu praktik yang saya lakukan gitu ya. Tapi tidak ada aturan khusus apakah bertahap atau masing-masing gitu ya. Yang penting semua hal ini harus saling terkoneksi dan bersama-sama gitu. Dilakukan bersama-sama, tidak sepotong-sepotong, saling terkoneksi gitu ya. Jadi silakan Pak, apakah mau bertahap juga atau mau tidak bertahap, itu diserahkan ke strategi masing-masing guru. Nah, kemudian yang tadi emosi ya, saya juga ya betul baru menyadari yang positif di sini hanya satu. Ya, memang seperti itu. Jadi ini diidentifikasi dari perbedaan ini pemunculan macam-macam ini ya, macam-macam pemunculan suasana hati dan ke ekspresi diri juga diidentifikasi ada 6 hal ini. Tapi bukan berarti yang bahagia yang cenderung positifnya cuma satu, bukan berarti jadi lebih banyak yang negatifnya, karena barangkali justru yang satu ini yang paling sering muncul ya dibandingkan yang 4, yang 5 gitu ya. Yang saya rasakan sih seperti itu ya. Saya lebih sering merasakan bahagianya, alhamdulillah ya, setelah beberapa tahun ini, setelah cukup ya sudah bekerja rutin, berkeluarga gitu ya, alhamdulillah berapa tahun ini lebih banyak merasa bahagianya dibandingkan takut, marah, jijik, kaget dan sedih gitu ya. Meskipun bahagianya cuma satu di sini ya dibandingkan yang lain ya. Ya, jadi itu tidak mencerminkan jumlah yang terbanyak atau terkecil, tapi dari identifikasi macam-macam kriteria ini memang ada 6 menurut Paul Ekman. Kurang lebih seperti itu Pak informasinya Pak Nur ya. Semoga Pak Nur juga lebih banyak bahagianya Pak, 95% ya, yang lainnya 5% saja gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wah, sudah pukul 5, Bapak Ibu, mohon maaf jika berbicara seperti ini memang tidak kenal waktu ya. Tapi saya mau minta izin Bapak Ibu, mungkin ada yang masih di sekolah ya, perlu pulang ke rumah. Saya minta izin kita nonton video dulu, durasinya 10 menit, ya lumayan panjang. Karena video ini tidak boleh disebarkan dulu kata panitia, tapi hanya boleh dipertontonkan. Jadi minta waktu tambahan 10 menit, barangkali kita tutup jam 5.15 ya Bapak Ibu, semoga berkenan. Supaya tidak penasaran, ini satu lagi Bu Eri boleh menyampaikan sesuatu Bu, silakan cepat saja ya Bu Eri, silakan, atau Bu Siti mau duluan, silakan ya. Terima kasih, izin berpendapat ya, Bapak. Dalam pembelajaran sosial emosional mungkin kita tadi rujukannya semuanya ke teori barat ya. Mungkin saya hanya berpendapat saja. Untuk pengendalian itu mungkin menurut saya ya bisa dimasukkan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya tentang marah gitu. Misalkan ada hadis, orang yang paling kuat adalah orang yang pandai menahan amarah. Laisa saditu pisur ngati inama saditulati. Model-model seperti itu loh Pak, yang waktu anak saya SD itu diajarkan. Jadi mungkin tidak melulu berkiblat ke barat, tapi misalkan mengenai emosi, mengenai empati terhadap orang lain, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan seterusnya. Seperti itu Pak, mohon maaf jika pendapat saya kurang berkenan. Enggak Bu, ini bagus, justru bisa kita konfirmasi ya di forum ya Bu Siti, terima kasih banyak. Kenapa cenderung tadi referensinya ke barat, sebetulnya bukan ke barat tapi ke Castle tadi. Nah, kenapa ke Castle? Karena Castle itu yang paling komprehensif ya, memetakan strategi tentang sel ini atau tentang PSE, pengujian sosial emosional. Nah, alasan yang keduanya adalah bahwa di PGP ini kan unit modulnya umum gitu ya. Jadi tidak merujuk ke satu suku, bangsa, agama, kepercayaan, tapi pada praktiknya di lapangan
guru-guru punya kewenangan yang luas nih untuk mengembangkan ya. Untuk Jadi berimprovisasi betul gitu ya. betul tidak Iya, itu iya. bahkan dianjurkan Bu, silakan diimprovisasi tapi disesuaikan dengan muridnya ya. Iya, Kalau di iya, kelas iya. kita muslim semua ya wah itu enak tinggal dieksplorasi ya. Tapi kalau ada yang non muslimnya harus diperhatikan juga supaya tetap bisa gitu ya digunakan strateginya. Nah, saya juga menyampaikan ini di modul-modul sebelumnya Bu, pernah ada kan kalau di misalnya di budaya positif itu ya, itu banyak juga ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad gitu tentang pentahapan strategi berkomunikasi dengan anak. Itu bagian dari strategi kita ya. Sementara kalau di forum CGP ini karena umum ya kita ambil yang umumnya. Jadi Ya, silakan terima Bu. kasih Pak. Ya, Ya, terima baik, kasih. sama-sama silakan eksplorasi lebih jauh ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf Bu Eri tadi dan ada juga yang resen mohon maaf sepertinya tidak bisa semua di sini ya. Tapi Bapak Ibu bisa cari nama saya di Facebook ya, terus bisa tanya di sana kalau penasaran ya. Jadi kita bisa silaturahmi gitu, bukan hanya ketemu di sini ya. Sekarang untuk menutup sesinya, saya mau ajak Bapak Ibu nonton video. Seperti ini, sebentar, tadi videonya tentang penerapan PSE di sekolah ya. Semoga jadi meyakinkan teman-teman bahwa ini bukan hal yang sulit ya. Hal yang sulit ketika kita melihat ada banyak konten materi yang saya paparkan di awal tadi. Tapi sebetulnya itu semua sebagai alat bantu supaya kita kembali ke tujuan awalnya, bisa memperhatikan kesejahteraan murid gitu. Nah, jadi slide ini akan dibagikan, Bapak Ibu nanti bisa lihat contoh integrasi RPP-nya, terus kemudian ini juga bisa dilakukan ya, harapannya Bapak Ibu bisa bisa melakukan hal yang meaningful begitu ya dengan mengikuti instruksi ini ya. Menuliskan sesuatu apresiasi untuk orang lain yang kita anggap berjasa untuk hidup kita. Silakan alokasikan waktu lagi, mungkin bisa nanti malam atau besok gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nanti harus mengisi refleksi ini ya. Refleksinya ada di Google Form, langsung nge-link ke sana. Sedikit saja pertanyaannya ya, hanya 3 ya. Nah, ini juga harapannya bisa diisi. Jadi silakan aturkan waktu lagi. Dan jika ada yang masih ingin dikonfirmasi, penasaran, bisa didiskusikan dengan teman, dengan pengajar atau dengan fasilitator, atau bisa juga dengan saya, mungkin ketemu di kesempatan lain atau ketemu di sosial media begitu ya. Karena saya udah banyak juga ada teman CGP dari berbagai daerah di Facebook. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita coba nonton video ininya penerapan KSE-nya. Semoga tidak ada yang pulang duluan ya Bapak Ibu. Sebentar lagi tanggung sebelum maghrib ya. Kita coba lihat videonya. Ini dia. Silakan kita simak bersama-sama. Ibu Bapak guru hebat, masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah.
Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. Saat pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Guru dapat melakukan teknik STOP, Stop, Take a Breath, Observe, and Proceed, untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Misalnya, secara rutin, berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan peregangan otot, dan sebagainya. Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap mencerna. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang sangat esensial yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan tokoh dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan ketika menjadi mus Leo? Aku akan... Ini contoh integrasi di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi tidak harus setiap pelajaran itu ada integrasi ininya langsung di konten gitu ya, tidak harus. Ini karena bahasa Indonesia bisa lebih mudah gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di pelajaran-pelajaran lain juga bisa diintegrasikan secara langsung. Kalau secara tidak langsungnya bisa dari segi manajemen kelasnya tadi. Dan kaitannya dengan RPP Bapak Ibu, meskipun kita tuliskan KSN di RPP,
Tapi ke depan nanti di lapangan tidak harus setiap RPP itu ada tulisan KSE-nya gitu ya. Tapi karena di modul ini kita sedang mempelajari KSE dan produknya RPP, jadi harapannya di RPP itu bisa muncul si KSE-nya. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu membuat baru, gunakan saja RPP yang diferensiasi, tambahkan yang KSE-nya gitu ya. Jadi tidak harus nanti ke depan harus selalu ada RPP KSE, tidak. Itu hanya untuk kepentingan modul ini saja. Nah, video ini juga nanti bisa diakses Bapak Ibu sepertinya di platform Merdeka Mengajar atau di platform lain ya. Ini belum resmi dirilis, jadi belum bisa saya berikan langsung. Tapi poinnya yang kesadaran diri tadi seperti itu. Dan kita coba lanjutkan dulu sebentar ya. Lihat contoh-contoh lain penerapannya yang ringan-ringan gitu di sekolah seperti apa tentang PSE Apakah ini. guru mendengarkan secara aktif melalui kontak mata dan rasa ingin tahu dan Ini ketika kebaikan? berkomunikasi ya. Apakah guru menunjukkan maupun mengajarkan pada murid cara berdebat dengan sikap saling menghargai? Apakah tujuan utama guru bertanya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang muridnya, bukan untuk menghakimi? Selain mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan interaksi dengan murid, guru juga dapat membimbing murid untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dengan murid lainnya. Mengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok secara lebih jelas, membuat indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama, memberikan pemahaman pada murid-murid bahwa konflik adalah hal yang alami dan wajar dalam kelompok. Bimbing mereka keterampilan mengelola konflik. Selalu utamakan pencapaian tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan situasi yang dihadapi dengan I message, bukan dengan menunjuk orang lain atau you message. Kok kamu ngecewain kayak gini? Ingat nggak janjinya apa? Kan janjinya pengen latihan on time. Aku kecewa loh, kamu bisa telat-telat kayak gini. Berlatih mengelola konflik dengan baik akan memperbesar peluang kita memiliki relasi yang lebih positif dengan orang lain. Untuk melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berikan pemahaman pada murid bahwa selalu ada pilihan dalam berbagai situasi. Keterampilan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi dari tiap pilihan tersebut. Berikut 3 langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan. 1. Mengevaluasi situasi. Apa yang aku harapkan? Apa kejadiannya? Apa penyebabnya? 2. Apa saja yang dapat saya lakukan? Apa saja pilihan-pilihan yang berbeda? 3. Mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu tanyakan pada diri, apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap-tiap pilihan, baik positif dan negatifnya? Lalu, apa yang akan saya pilih? Mengapa saya memilih itu? Apakah itu pilihan terbaik? Apakah saya siap menghadapi konsekuensinya? Terus, manakah yang lebih baik menurut kamu? Menurut saya menggantikan kuenya, Bu. Terus, Glory? Ya, Bu, nanti saya gantiin. Karena saya sudah menjatuhkan kuenya. Kamu beneran mau gantiin? Ya, sih. Oke. Iya, baik. Karena Glory sudah mengganti kuenya, sekarang kalian berdamai ya. Melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dilakukan pada saat murid bermain bebas di halaman, diskusi akademik di kelas, refleksi pada akhir pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Dengan melatih kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid-murid dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being dirinya maupun komunitasnya. Diharapkan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan sekolah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menghadirkan keterbukaan, keterlibatan, koneksi, dan tujuan yang berpihak pada murid.
Selamat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, baik. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika waktunya terlewat panjang ya, karena eksplorasi materinya banyak. Tapi inti modulnya sebetulnya sederhana ya. Nah, eksplorasi materi yang banyak itu sebagai alat bantu Bapak Ibu mewujudkan inti dari modul ini. Jadi jangan sampai eksplorasi materi yang banyak itu malah jadi memusingkan gitu ya. Nah, jadi silakan diimprovisasi, dikreasikan lagi. Ya, semoga kita semua bisa mendukung ya penciptaan budaya di sekolah yang bisa mensejahterakan seluruh komponennya, baik murid, guru maupun pihak lainnya gitu ya. Silakan Bapak Ibu eksplorasi kembali ya. Dari saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore, selamat beristirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.